dengan melihat cara memandikan jenazahnya seperti apa. Dan nanti posisinya harus agak lebar ya. Dan nanti sebagian mungkin ada yang berdiri karena tidak harus dilihat bagaimana cara memandikannya segala macamnya. Di sini jadi praktekannya nanti. Ini saja yang bisa disampaikan. Jadi hari ini full kita berbicara di alam mahsyar. Ya, kita hari ini full di alam mahsyar. Ingat kita sebagai ummatan wasata, yakni kita menjadi saksi kelak untuk para nabi. Masya Allah, kita ini menjadi saksi untuk para nabi. Karena apa-apa yang disampaikan dalam kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah para nabi, itu akan dijadikan pertanggungjawaban. Dan kita harus tahu tentang kejadian apa kita harus mengatakan, oh iya, seperti itu. Karena Rasulullah dan Al-Quran telah menyampaikannya. Ini saja, silakan. Kalau ada bertanya, mungkin ada beberapa pertanyaan, satu atau dua, silakan. Kalau ditanyakan, mangga. Dibuka kepada apa yang bertanya. Saya mau bertanya, Ustaz, ada dua pertanyaan. Silakan. Pertama mengenai bernazar. Saya pernah dengar bahwa sebenarnya kalau di Islam itu sebaiknya tidak bernazar karena seperti ibaratnya seperti orang beramal tapi pelit gitu. Tapi kondisi tadi yang tadi saya ceritakan dalam keadaan genting seperti itu, apakah sebenarnya memang sebaiknya kita masa bernazar ya beramal aja ataukah diperbolehkan? Yang pertama. Yang kedua, apa kiat-kiatnya supaya ketika dihisab itu diperhitungkan itu dipermudah, jika tidak termasuk dalam 70.000 golongan orang itu, kira-kira apa kiatnya supaya hisabnya itu mudah, singkat? Iya, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah daripada yang saya sampaikan bahwa dia itu adalah nazar, itu di zamannya Nabiullah Daud alaihissalam. Iya, pastinya. Tapi kalau untuk di syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, nazar itu boleh. Tapi beberapa ulama dengan mengatakan al-karahiyah, makruh nazar itu. Karena seolah-olah Allah itu nggak bakalan ngasih kalau nggak diginiin. Gitu ya. Ya Allah, kalau saya lulus saya nazar akan begini. Tapi nazar itu tidak semuanya nazar harus dilaksanakan. Makanya ada kafaratun nazar. Insya Allah dalam kesempatan yang nanti mungkin kapan-kapan kita ingin lihat kafarat nazar. Ada nazar tidak boleh dikerjakan. Dan ada nazar yang mubah. Dan ada nazar yang cenderung haram untuk dikerjakan. Dan ada nazar yang harus dikerjakan. Nazar yang harus dikerjakan, ya nazar. Seperti halnya pokoknya kalau lulus saya mau sholat tahajud, itu wajib. Pokoknya kalau ini pokoknya segala nazar yang berkaitan dengan taqarrub kepada Allah wajib dikerjakan. Seperti itu ya. Tapi kalau nazar yang mubah, nggak perlu dikerjakan tapi kifarat. Misalnya pokoknya kalau anak saya lulus, saya mau ngerendam dari pagi sampai sore. Itu nggak boleh dikerjakan itu. Iya, pokoknya kalau seandainya anak saya lulus, pokoknya saya mau jalan-jalan di mall dari mulai buka sampai tutup. Nah itu juga nggak perlu dikerjakan, tapi bayar kifarat. Iya. Ataupun nazar yang nggak dimiliki. Misalnya saya ini ada mobil di depan. Dengar ya, saksikan nih. Kalau anak saya lulus ujian, ini mobil buat kamu. Mobilnya bukan punya dia. itu nggak boleh dikerjakan itu, tapi kifarat itu tidak sah nazarnya. Ya. Ataupun pokoknya saya nazar, kalau saya nikahi kamu, saya tolak kamu. Itu nggak boleh juga. Kenapa? Belum juga nikah sudah nazarnya begitu. Itu tidak sah nazarnya ya. Dengan la nazar fi ma la yamlik. Tidak nazar kepada sesuatu yang tidak dimiliki. Iya, seperti itu. Ataupun nazar haram. Pokoknya kalau saya lulus ujian, dia akan saya bunuh, itu nazar haram. Tidak boleh. Iya. Atau pokoknya nih, lulus saya minum khamar, itu haram, tidak boleh. Dan harus bayar dengan kifarat. Itu nazar. Jadi nazar itu hukumnya adalah ma'al karahiyah, tapi boleh, silahkan. Nazar itu boleh, tapi ma'al karahiyah. Biasanya kalau dalam keadaan seperti itu, kadang-kadang suka ada nazar, terungkap. Subhanallah. Kemarin, kita dari Bengkulu, begitu pulangnya, deg-degan sekali. Kenapa? Ya, ternyata begitu ya, kalau gagal landing itu ya. Jadi udah mau ke atas lagi. Setelah itu gelap lagi. Ya Rob, ini sudah, ya Allah udah pasrah, keinget semuanya. Cuma yang nggak enak tuh karena tahu, yang di pesawat itu tahu saya gitu ya, saya pura-pura seger aja tuh. Nah, iya. Padahal hati saya dompot. Kebetulan di samping saya juga Pak Kiai, gitu ya. Jadi sama-sama semuanya saling menasehati. Oh biasa, udara begini biasa. Begitu. Oh belum seberapa nanti. Oh iya, saya pura-pura tegar aja dalam hati. Ya Rob, gimana nih ya Rob? Begitu turun ternyata Pak Kiai di samping saya, Ustadz mengatakan,
Jadi kalau habis jalan-jalan kemana, harus jalan-jalan dari mana. Kalau mau kasih oleh-oleh, prioritaskan yang paling pelit. Iya. Oh ini yang paling pelit siapa ya? Oh hadiahnya paling istimewa deh gitu. Oh paling pelit, hadiahnya paling istimewa. Biasanya kalau kita ketemu orang pelit, hadiahnya apa? Bila perlu nggak usah dikasih hadiah. Subhanallah, pokoknya begitu pulang dari Bandung, bawa tape, bawa apa. Wah, kau siapa nih? Kayaknya paling pelit, dia kasih hadiah deh dia. Nah gitu ya. So, makanya kalau mau dapat hadiah banyak, pelit aja. So, itu dikatakan salah satu pada kita. Seperti itu, 3 hal yang perlu dilakukan. Satu lagi Mangat, silakan. Hayakumullah, silakan. Di poros tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi menyimak apa yang Ustaz sampaikan. Hayakumullah, jazakumullah khair. Khususnya mengenai yang membesarkan hati kita semua adalah secara rasio, kalau kita itu secara matematis, sebetulnya 50% umat Ahli surga. itu ahli surga, berarti seluruh umat Islam kira-kira akan Hampir masuk semuanya. surga. Dari apa yang disampaikan tadi, kalau kita melihat kepada 99 nama besar Allah, dari 99 nama itu tidak ada satupun nama yang memperlihatkan sifat yang keji, kejam dan sebagainya. Semua nama-nama itu memperlihatkan sifat kemurahan hati, pengampun, penyayang dan sebagainya. Nah, di dalam hal ini, apakah memang tindakan tegas dari Allah itu tidak termasuk dari 99 nama Allah yang maha besar itu? Jadi artinya menghukum orang atas kesalahannya atau dosanya. Tetapi juga kepada umat Islam diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau dihukum dahulu. Karena kalau di agama bukan Islam, ada yang disebut purgatorium, yaitu di mana kata mereka mencuci dirinya sebelum dimasukkan ke surga. Apakah di agama Islam ada hal semacam ini? Karena kita melihat banyak sekali penyimpangan dari agama yang non-Islam. Umpamanya saja mengampuni dosa seseorang melalui orang lain, kemudian juga menganggap Rasul sebagai anak Tuhan dan sebagainya. Ini kan sebetulnya sudah di luar daripada apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertanyaan saya, apakah memang pada prinsipnya seluruh umat Islam ini insya Allah akan masuk ke surga? Tentu bukan berarti kita sekarang tidak usah mengikuti seluruh petunjuk dan Al-Quran, tetapi tentu kita hanya merasakan apakah dengan demikian kita sudah mengetahui, apalagi saya yang udah usia begini, harus berbuat apa supaya insya Allah bisa menjadi ahli surga. Amin. Demikian, Ustaz. Jazakumullah khair. Ustaz, boleh saya Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan ketika dibangkitkan semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, itu kan mencari pertolongan, mencari syafaat dari mulai ke Nabi Adam dan lain sebagainya hingga akhirnya sampai ke Rasulullah. Menjadi pertanyaan, syafaat yang dari Rasulullah itu berlaku untuk seluruh manusia atau cuma untuk umat Nabi Muhammad aja? Karena kan pas dia ketemu Rasulullah, oh kamu bukan buat saya. Jadi saya kalau misalnya itu. Yang kedua, ketika kita dibangkitkan kemudian dihisab, itu kan yang langsung menghisab itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang dihisab itu kita itu bisa melihat wajahnya Allah atau cuma suaranya? Ya. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari ayahanda kita, subhanallah, dengan mengatakan hal yang perlu kita ketahui
bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala walau bagaimanapun diperkenalkan kepada kita lebih daripada Rahman Rahimnya itu luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan dalam kenyataan yang ada, hadis ini sahih, inna lillahi, ataupun dikatakan inna lillahi mi'atu rahmah, sesungguhnya Allah ini memiliki 100 rahmat, kasih sayang. Terus yang satu, fa anzalallahu wahida ila ardid dunya, lalu Allah turunkan satu ke dunia ini. Lalu yang tersisa 99. Yang 99 ini kelak untuk di akhirat, untuk orang-orang mukminin mukminat. Iya. Jadi yang satu ini yang dibagi-bagi di dunia untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macan sayang kepada anaknya, harimau sayang kepada anaknya, orang tua sayang kepada anaknya, anak sayang kepada orang tuanya. Pokoknya cinta kasih dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, itu satu yang Allah turunkan ke bumi. Tersisa 99. Yang 99 itu nanti buat orang mukminin mukminat di akhirat. Bisa dibayangkan bagaimana, maka banyak orang nanti masuk surga dan ahli surga sendiri bingung karena apa dirinya masuk surga. Ya, dia bingung. Masuk surga dia ngaku, saya bisa ahli surga, kenapa ya Arab? Karena senyummu yang ikhlas di pengajian itu. Oh, subhanallah. Oh, aku kok bisa masuk surga? Lah, bayangkan saja, ada seorang wanita menjadi ahli surga padahal dia banyak dosanya karena apa? Kasih makan, kasih minum sama apa? Sama anjing kan? Itu perbuatan yang luar biasa. Karena apa? Di samping Allah Ar-Rahman, di samping Allah Ar-Rahim, ada yang namanya Allah Asy-Syakur. Ada nggak nama Allah Syakur? Yang maha membalas, maha bersyukur, atau maha membalas kebaikan orang-orang yang ada. Seperti itu. Lalu dengan mengatakan, Allahu Akbar, sampai Allah katakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku, cintaku, Anda pasti akan kaget dan Anda tidak bisa membayangkan bagaimana cintanya Allah dan kasih sayang Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah jauh-jauh. Kejelekan dihitung 1, kebaikan dihitung 10. Kalau niat saja nanti malam mau tahajud, ketiduran, bangun subuh, dapat sholat tahajud 1. Lalu sholat tahajud nanti malam sudah niat, sekarang jadi 10 pahalanya. Niat malam mau mencuri, baru niat, nggak dapat. Nggak dapat apa? Nggak dapat apa namanya? Dosanya. Bangun tidur misalnya, lalu mencuri, dapat 1 dosanya. Subhanallah, bagaimana coba? Sekarang luar biasa, hari ini ngaji luar biasa. Misalnya dengan matan seperti 10 hari kita ngaji. Subhanallah. Coba bayangkan saja, ini 1 kebaikan terlipat 10. Melipat 10, dilipat 10. Jadi dengan mengatakan banyak orang masuk surga dia bingung pahalanya. Sehingga banyak orang ahli surga nanti di akhirat nanya sama Allah. Penasaran, ya Rob, apa sih yang membuat saya jadi ahli surga? Dia nanya. Nanya dia, ya Allah, apa sih membuat dia jadi ahli surga? Saya ahli surga karena apa? Karena ini, karena ini, karena ini. Masya Allah, luar biasa. Ya. Lalu dengan mengatakan, apakah ada di Islam mampir dari neraka ke surga? Ada. Dalilnya mana? Nanti insya Allah dalam dalil surga ke neraka nanti ada dalil yang panjang. Namun Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, man akhirun nas? Siapa yang paling terakhir masuk surga? Dijawab oleh Rasulullah, yang paling terakhir masuk surga adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Subhanallah. Iya, umat Muhammad. Siapa mereka? Mereka yang mengatakan la ilaha illallah. Iya, misalnya dalam anekdotnya, punten ketika ditanya, kamu kemana aja? Saya ke neraka. Terus kenapa? Saya penghuni terakhir surga ini. Apa yang membuat kamu menjadi ahli surga? Itu saya dulu waktu kawin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sekali-kalinya saya ngomong itu. Bukan hadis itu, saya saja cerita. Nanti dibilangnya hadis lagi. Bukan hadis. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah, ini baru hadisnya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga? Iya, la ilaha illallah masuk surga. Kenapa? Saya waktu itu lagi ngaji di Masjidil Haram, Syekh Tu'al Barakati mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus dia bilang, kalau dia nggak sholat, harus diperbanyak lagi. Kenapa? Harus begini-begini. Oh iya. Terus dia bilang, siapa yang paling terakhir masuk surga? Mereka yang terakhir keluar dari neraka. Walaupun dia cuma mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pada saat nikah doang, katanya. Makanya semua murid-muridnya pada ketawa waktu itu. Ya. Jadi subhanallah, dengan mengatakan tidak seperti itu. Jangan mentang-mentang ada hadis ini, lah kita ujung-ujung di surga, tenang aja. La haula wala quwata, sakit neraka itu. Sakit, subhanallah. Jangan. Tapi untuk kita yang sekarang ini yang sudah jadi ahli surga, apa nggak mau lebih tinggi lagi surganya?
Begitu kan? Jangan puas. Jangan puas dengan, saya mau udah di sorga lah, tenang aja. Oh jangan. Sampai ada kekhususan. Lihat. Di alam mahsyar, tapi tadi tidak sampaikan. Man syaba syaibatan fil Islam. Siapa yang wafat dalam keadaan Islam dan usianya sudah sepuh. Sudah sepuh itu udah usia 60 tahun ke atas. Sudah uzur. Maksud saya, apalagi kalau 80 tahun sudah uzur. Apalagi sudah 90 tahun sudah uzur. Tapi dia pegang Islam. 60, 70, 80, 90. Pegang Islam sampai dia wafat, maka begitu nanti kelak di alam mahsyar bangkit, dia memiliki cahaya. Subhanallah, cahaya di wajahnya. Kenapa? Dia yang wafat dalam keadaan usia 60 tahun ke atas dan mempertahankan Islamnya. Di sini Masya Allah, belum, di sini rata-rata 30 tahunan punten. Iya, belum sampai 60. Jadi itulah keadaan yang ada. Jadi apakah seperti? Ya, seperti itu. Terakhir, pertanyaannya yang terakhir adalah tadi dengan mengatakan, apakah Rasulullah SAW ini apa syafaatnya ini hanya untuk orang mukminin saja? Syafaat Rasulullah itu banyak. Maksud saya, banyaknya apa? Ada syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu adalah khusus untuk pembukaan hisab. Hisabnya dibuka melalui syafaat Rasulullah SAW. Selanjutnya apa lagi? Syafaat bagi yang 70.000 orang masuk surga tanpa dihisab. Syafaat siapa lagi? Syafaat orang-orang yang selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW dan mencintai Rasulullah SAW. Apa akibatnya? Bisa mendapatkan syafaat Rasulullah yang tadinya di sorga ini, karena syafaat Rasulullah naik sorga yang lebih tinggi. Ada yang tadinya harus mampir ke neraka, dapat syafaat Rasulullah naik menjadi ahli sorga. Ada yang tadinya di neraka paling bawah karena dapat syafaat neraka yang paling ringan. Seperti itu. Satu-satunya orang kafir yang dapat syafaat dari Rasulullah itu adalah Abu Thalib. Tapi dia tidak menyelamatkan dari neraka, tapi menjadikan ahli neraka yang paling ringan. Seperti itu. Iya, gimana? Untuk pembukaan hisab untuk semua. Untuk pembukaan hisab untuk semua. Tapi kalau syafaat yang dari neraka jadi ke sorga, pengangkatan derajat itu khusus untuk umat Muhammad saja. Iya, kalau itu khusus untuk umat Muhammad. Tapi ketika membuka pintu hisab itu untuk semuanya. Membuka pintu hisab itu untuk semuanya. Iya, membuka pintu hisab itu untuk semuanya. Tadi pertanyaan terakhirnya apa ya? Saya lupa. Bisa dilihat ketika pembukaan hisab. Ketika dihisab apakah Allah tidak bisa dilihat? Tidak, belum. Nanti di sorga. Suaranya aja. Ya, apakah dengan mata suara? Wallahu a'lam pengadilannya seperti apa? Apakah Allah menyaksikan dan malaikat yang mengadilinya? Karena apa? Karena saat itu malaikat pada turun dan kita melihat. Saya belum menyampaikan bagaimana saat-saat malaikat akan membuka pintu hisabnya. Kenapa? Begitu Allah akan buka pintu hisab, dibagikan buku bayangan. Setelah itu malaikat semuanya mengelilingi manusia. Jadi manusia dipagar oleh malaikat. Lihat dalam Al-Quran mengatakan, Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wal malaku saffan saffa. Terus semua malaikat saf, subhanallah. Dan kita akan kaget dengan melihat, oh ini beginilah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita di surga. Seperti itu. Mangga silakan satu lagi. Hayyakumullah. Terima kasih. Udah kangen nih Pak. Allah barik fiik. Saya akan mengajukan satu pertanyaan yang mudah-mudahan saya tidak tergelincir dalam keimanan dan tetap samina wa ta'ala. Kita banyak membahas tadi, yang mungkin perlu barangkali ada ilustrasi dari Pak Hakim Maki adalah tentang dimensi parameter ukuran waktu, kemudian dan rasa. Kalau rasa barangkali di pertemuan yang akan datang, barangkali bagaimana rasa surga, bagaimana rasa neraka. Tapi barangkali yang malam ini kalau Pak Hakim Maki bisa memberi ilustrasi adalah dimensi dan parameter waktu. Kalau kita tadi banyak menangkap bahwa kehidupan manusia dari para nabi tadi dimensinya ada yang dalam ribuan, ratusan, kemudian yang umat Muhammad ini dalam puluhan tahun. Nah, yang kita pikirkan adalah dimensi antara seluruh kehidupan manusia tadi dalam ukuran-ukuran dengan surga dan neraka, jangka waktunya tadi dimensinya, dan juga dimensi dalam ukuran-ukuran ilahi robi. Karena Tuhan itu maha mengetahui segala apa yang terjadi di bumi. Karena ukuran waktu di bumi ini adalah 24 jam dalam sehari, tapi dalam mata Allah itu dalam sekejap saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Hakikatnya
Kalau seandainya ingin mengetahui tentang pastinya, kita kan punya waktu karena ada matahari, karena ada bulan, ada matahari. Jadi kita akan tahu tentang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, segala macamnya. Tapi semuanya ketika nanti di akhirat ditanya berapa lama Anda hidup, semua akan menjawab mengatakan lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Kami hidup di muka bumi ini hanya sekejap saja. Semua akan bilang gitu. Yang usianya 80 tahun, yang usianya 40 tahun, yang usianya 20 tahun, mereka akan bilang lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Kenapa demikian? Karena yang namanya waktu yang ada tidak usah jauh-jauh. Kita ingin melihat buruk saja bagaimana kecepatannya, melebihi daripada kecepatan cahaya. Iya, subhanallah. Selanjutnya bukan hanya sekedar itu. Malaikat Jibril dari sini ke sininya, malaikat Jibril dari sini ke sininya. Rasulullah mengatakan sab'una alfasana, 70.000 tahun. Kita harus menempuh jarak mau dari pundak ke sininya Jibril alaihissalam harus menempuh dengan jarak 70.000 tahun. Kita juga dengan mengatakan iman yang ada iman. Lalu dengan mengatakan apakah perbedaan antara dunia dengan akhirat itu cukup jauh? Wallahu a'lam. Karena ketika Rasulullah mengatakan wa tarakaha arba'un, lalu Allah tinggalkan selama 40. Sampai ditanya 40 apa ya Rasulullah? Apakah 40 hari? La adzunnu dzalik. Apakah 40 bulan? La adzunnu dzalik. Apakah 40 tahun? La adzunnu dzalik. Seperti itu. Iya, kita tidak tahu berapa lama yang ada dan berapa waktu yang ada. Tapi yang jelas, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Segala sesuatu begitu alam mahsyar terjadi, punten, bumi hanya 3 cerita, matahari tinggal cerita, planet-planet hanya 3 cerita. Pokoknya